Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullahu ta'ala berkata di dalam kitab beliau Fathul Majid, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, menulis kitab Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'ala al-'abid, semoga Allah merahmatinya, berkata di dalam kitabnya, pada bab Fadlut Tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub, bab tentang keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang dihapus oleh tauhid. Wa an Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu qala, dari Ubadah bin As-Samit, semoga Allah meridainya, berkata, Ubadah bin As-Samit adalah Ubadah bin As-Samit bin Qais al-Ansari al-Khazraji, salah satu sahabat pilihan dan sahabat yang ikut perang Badar dan yang sangat terkenal. Meninggal pada tahun 34 Hijriah dengan usia 72 tahun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida an la ilaha illallah, barang siapa yang bersaksi tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah, yaitu mengatakan perkataan ini dengan mengetahui maknanya dan dengan mengamalkan perkara yang dituntut olehnya, baik secara lahir maupun secara batin. Wahdah, dia semata, keadaan yang menguatkan penetapan peribadahan hanya untuk Allah semata. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya, menguatkan peniadaan peribadahan dari semua selain Allah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Muhammad, yaitu bersaksi bahwa Muhammad hamba Allah, yaitu dikuasai Allah dan dia beribadah kepada Allah, serta Rasulnya, yaitu Allah mengutusnya dengan syariatnya. Wa anna Isa
Abdullahi wa rasuluh. Dan bahwasanya Isa, yaitu bersaksi bahwa Isa bin Maryam hamba Allah dan Rasulnya. Berbeda dengan yang diyakini oleh orang-orang Nasrani bahwa Isa adalah Allah atau anak Allah atau Tuhan yang ketiga dari tiga Tuhan. Wa kalimatuhu, Isa adalah makhluk Allah yang Allah menciptakannya dengan perkataan yaitu kun, terjadilah. Alqaha ila Maryam, Allah mengutus Jibril kepada Maryam, lalu meniupkan padanya ruh Isa alaihissalam yang diciptakan dengan izin Allah Azza wa Jalla. Wa ruhun, yaitu sesungguhnya Isa adalah ruh di antara ruh-ruh yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Minhu, yaitu berasal dari Allah. Maksudnya berasal dari Allah karena Allah yang menciptakannya dan karena Allah yang mewujudkannya. Seperti firman Allah Ta'ala, وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. Allah menundukkan untuk kalian apa yang di langit-langit dan apa yang di bumi, semuanya darinya. Semuanya darinya, yaitu semuanya diciptakan dan diadakan oleh Allah Azza wa Jalla. Surat Al-Jathiyah ayat 13. Wal jannata haqq wan nar haqq. Surga itu benar dan neraka itu benar, yaitu bersaksi bahwa surga dan neraka yang dikabarkan oleh Allah Ta'ala di dalam kitabnya, kedua-duanya benar adanya, tidak ada keraguan tentangnya sama sekali. Adkhalahu Allahul jannata, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Ini adalah jawaban syarat yang telah berlalu, yaitu perkataan man syahida, barang siapa bersaksi, hingga seterusnya. Wa ala ma kana minal amal, walaupun dia melakukan keteledoran karena melakukan dosa-dosa. Wa ala ma kana minal amal mengandung dua makna. Pertama, Allah akan memasukkannya ke dalam surga walaupun dia melakukan keteledoran dan melakukan dosa-dosa. Sebab orang yang mentauhidkan Allah mesti masuk surga. Makna yang kedua, Allah akan memasukkannya ke dalam surga dan derajat dia di dalam surga sesuai dengan amalannya. Akhrajah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim di dalam
sahih mereka, yang mana keduanya adalah kitab tersahih, yaitu kitab hadis yang tersahih setelah Al-Quran. Kitab yang paling benar untuk dijadikan sebagai hujjah setelah Al-Quran. Keterkaitan hadis ini dengan bab, yaitu bahwa di dalamnya terdapat penjelasan keutamaan tauhid dan bahwasannya tauhid adalah sebab masuk surga dan sebab penghapusan terhadap dosa-dosa. Pada hadis ini terdapat beberapa faedah. Pertama, keutamaan tauhid dan bahwa Allah menghapus dengan sebab tauhid dosa-dosa. Luasnya keutamaan Allah dan kebaikannya Subhanahu wa ta'ala. Wajibnya menjauhkan diri dari perbuatan menelantarkan atau berlebih-lebihan terkait hak para nabi dan orang-orang saleh, sehingga kita tidak mengingkari keutamaan mereka dan kita tidak berlebih-lebihan di dalam menyikapi mereka, sehingga kita tidak mempersembahkan sesuatu dari ibadah untuk mereka sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang-orang yang bodoh dan orang-orang yang sesat. Sesungguhnya akidah tauhid berbeda dengan semua agama-agama yang kafir, yaitu agama orang-orang Yahudi, agama orang-orang Nasrani, agama para penyembah berhala. Sesungguhnya para pelaku kemaksiatan dari orang-orang yang mentauhidkan Allah tidak kekal di neraka. Asyarah, penjelasan. Ubadah bin Samit Ibnu Qaisin al-Ansari al-Khazraji Abul Walid ahadun nuqaba'i badriyun masyhur. Ubadah bin As-Samit adalah Ibnu Qais al-Ansari al-Khazraji Abul Walid, salah seorang sahabat pilihan, sahabat yang ikut perang Badar yang terkenal. Mata birramlati sanata arba'in wa thalathin, meninggal di Ar-Ramlah pada tahun 34 Hijriah. Walahu 72 sanah, dalam keadaan berusia 72 tahun. Waqila, dikatakan asya ila khilafati Muawiyah, hidup sampai ke khilafahan Muawiyah. Qauluhu, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah, barang siapa bersaksi tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah, yaitu man takallama biha 'arifan li ma'naha 'amilan bi muqtadaha batinan wa zahira. Barang siapa yang mengucapkannya dengan mengetahui maknanya dan dengan mengamalkan perkara yang dituntut olehnya, baik secara batin maupun lahir. Fala budda fi syahadataini min al-ilmi wal yaqini wal amali bimadlulihima.
Sehingga terkait dua syahadat mesti mengetahuinya, meyakininya dan mengamalkan perkara yang dituntut olehnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, fa'alam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah bahwasannya tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah. Surat Muhammad ayat 19. Ilmu itu mesti disertai pengakuan hati dan pengetahuannya. Artinya pengetahuan terhadap perkara yang dia diminta untuk mengetahuinya, dan kesempurnaan ilmu itu dengan melaksanakan perkara yang dituntut oleh apa yang diketahui. Inilah ilmu yang diperintahkan oleh Allah untuk dilakukan, yaitu mengetahui tauhid yang dilakukan terhadap Allah. Hukumnya fardu ain untuk semua orang, yang tidak akan gugur dari seorang pun siapapun dia. Bahkan semuanya mesti mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Jalan untuk mengetahui bahwasanya tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah ada beberapa perkara. Yang pertama ini adalah perkara yang paling besarnya, mentadaburi nama-nama, sifat-sifat dan perbuatan Allah. Kedua, mengetahui bahwasanya hanya Allah yang menciptakan dan mengatur, sehingga dengan itu diketahui bahwasannya hanya Allah yang diibadahi. Ketiga, mengetahui bahwasannya hanya Allah yang memberikan kenikmatan-kenikmatan lahir maupun batin, agama maupun dunia. Karena itu menyebabkan terkaitnya hati dengan Allah, kecintaan hati kepada Allah dan perbuatan beribadah kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Keempat, apa yang kita lihat dan kita dengar, yaitu ganjaran yang diberikan kepada wali-wali Allah yang mentauhidkannya, yaitu pertolongan, kenikmatan dunia untuk mereka, dan hukuman yang Allah berikan kepada musuh-musuhnya, yaitu orang-orang yang menyekutukannya. Karena hal ini mendorong untuk mengetahui bahwasanya hanya Allah Ta'ala yang berhak untuk diibadahi dengan semua ibadah. Kelima, mengetahui sifat-sifat berhala-berhala dan saingan-saingan yang diibadahi selain Allah dan dijadikan sebagai sesembahan-sesembahan selain Allah, bahwasanya ia kurang dari semua sisi. Karena mengetahui hal itu akan menjadi sebab untuk mengetahui bahwasanya tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan mengetahui batilnya peribadahan kepada selain Allah. Yang keenam, semua kitab-kitab Allah sepakat akan hal itu. Yang ketujuh, sesungguhnya makhluk-makhluk Allah yang istimewa
mereka adalah makhluk yang akhlaknya paling sempurna, akalnya paling cerdas, pendapatnya paling cemerlang, paling benar dan paling berilmu. Mereka adalah para rasul dan orang-orang yang berilmu, yang rabbani, betul-betul mempersaksikan bahwa tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah. Kedelapan, apa yang Allah tegakkan, yaitu dalil-dalil yang di atas dan dalil-dalil yang ada pada jiwa yang menunjukkan bahwa tauhid pada tauhid dengan pendalilan yang paling agung. Wa qauluhu, dan seperti firman Allah Ta'ala, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, kecuali orang yang mempersaksikan kebenaran sementara mereka mengetahuinya. Surat Az-Zukhruf ayat 86. Illa man syahida bil haqq, kecuali yang mempersaksikan dengan benar, yaitu mengucapkan dengan lisannya, dengan mengakui dengan hatinya, serta dengan mengetahui apa yang dia saksikan. Disyaratkan kesaksiannya dengan kebenaran, yaitu kesaksian karena Allah Ta'ala terhadap keesaan Allah, kesaksian terhadap rasul-rasulnya akan kenabian dan kerasulan mereka, dan kesaksian akan benarnya apa yang mereka bawa, yaitu pokok-pokok agama dan cabang-cabangnya, serta hakikat-hakikat dan syariat-syariatnya. Maka mereka inilah orang yang syafaat, para pemberi syafaat bermanfaat untuk mereka, dan mereka inilah orang-orang yang selamat dari hukuman Allah dan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amma nutqu biha min ghairi ma'rifatin bima'naha wala yaqinin wala amalin bima taqtadihi min nafyi syirki wa ikhlasil qawli wal amali, qawlil qalbi wal lisani wa amalil qalbi wal jawarihi fa ghairu nafi'in bil ijma'. Adapun mengucapkan la ilaha illallah dengan tidak mengetahui maknanya, tidak meyakini dan tidak mengamalkan apa yang dituntut olehnya, yaitu menolak kesyirikan dan mengikhlaskan perkataan serta perbuatan, perkataan hati dan lisan, serta perbuatan hati dan anggota badan, maka tidak bermanfaat berdasarkan kesepakatan para ulama. Qala al-Qurtubi fil Mufhim ala Sahih Muslim. Al-Qurtubi berkata di dalam kitab Al-Mufhim ala Sahih Muslim, babun la yakfi mujarradut talaffudhi bisyahadatain bal la budda min istiqanil qalb. Bab
tidak cukup sekedar mengucapkan dua syahadat, bahkan mesti dua syahadat diyakini dengan hati. Ya, mesti menjadikan hati meyakini dua syahadat. Hadhihi at-tarjamatu tanbihun ala fasadi madhhabi ghulatil murji'ah. Judul bab ini yaitu Fadlit Tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang dilebur oleh Allah dengan tauhid. Mengingatkan akan rusaknya keyakinan orang-orang murji'ah yang ekstrim. Al-qailina bi anna at-talaffudha bisyahadataini kafin fil iman. Mereka adalah orang-orang yang mengatakan bahwa mengucapkan dua syahadat cukup terkait keimanan. Wa ahadithu hadzal babi tadullu ala fasadih. Hadis-hadis pada bab ini menunjukkan rusaknya keyakinan mereka. Bal huwa madhhabun ma'lumul fasadi minasy syari'ati liman waqafa 'alaiha. Bahkan ia adalah keyakinan yang kerusakannya dimaklumi oleh syariat untuk orang yang mengetahuinya. Wali'annahu yalzamu minhu taswighun nifaqi wal hukmu lil munafiqi bil imanis sahih. Dan karena ia mengharuskan membolehkan kemunafikan dan membolehkan menghukumi orang munafik sebagai orang yang beriman dengan keimanan yang benar, wa huwa batilun qat'an, padahal ia adalah suatu kebatilan yang dipastikan. Intaha, selesai perkataan Al-Qurtubi di dalam Al-Mufhim ala Sahih Muslim. Wa fi hadzal hadits ma yadullu ala hadza. Pada hadis terdapat perkara yang menunjukkan hal ini. Wa huwa qauluhu, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syahida, barang siapa bersaksi, fa inna syahadata la tasihhu illa idza kanat an ilmin wa yaqinin wa ikhlasin wa sidq. Karena sesungguhnya syahadat tidak akan sah kecuali apabila diiringi dengan ilmu, keyakinan, keikhlasan dan kejujuran. Qala An-Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, hadza haditsun 'azimun jalilul mawqi'. Hadis ini adalah hadis yang sangat agung, yang kedudukannya sangat mulia. Wa huwa ajma'u. Hadis ini adalah hadis yang maknanya sangat luas. Au min ajma'il ahaditsil mustamilati 'ala al-'aqaid. Atau termasuk hadis yang paling mencakup, yang berisi tentang akidah. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam jama'a fihi ma yukhriju min milalil kufr. Karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan pada hadis ini perkara yang mengeluarkan dari keyakinan dari agama-agama yang kafir, ala ikhtilafi aqaidihim wa taba'udiha, berdasarkan perbedaan akidah-akidah mereka dan berjauhannya akidah-akidah mereka. Faqtasara sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi al-ahrufi ala ma yubayanu bihi jami'uhum. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencukupkan pada
huruf-huruf ini perkara yang dengannya dianggap bertentangan dengan mereka semua, yaitu bertentangan dengan agama-agama yang kafir atau agama-agama yang tidak benar, ya, agama-agama selain agama Islam. Intaha, selesai perkataan An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Wa ma'na la ilaha illallah, arti la ilaha illallah ay la ma'buda haqqan aw bihaqqin illallah wahdah, yaitu tidak ada yang diibadai secara benar atau dengan benar kecuali Allah semata. Wa huwa fi mawadhi'a minal Qur'an, dan ia terdapat pada beberapa ayat di dalam Al-Qur'an. Wa ya'tika fi qawlil baqa'i sharihah, dan akan datang kepadamu pada perkataan Al-Baqa'i secara jelas. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.